Shalom, memperkenalkan nama saya Sentu Seli Utameon, kelas A semester 2, Prodi Bimbingan Konseling Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Materi yang akan dibahas adalah layanan bimbingan konseling. Materi yang pertama, bidang bimbingan konseling. Yang kedua, komponen bimbingan konseling. Yang ketiga, fungsi bimbingan konseling. Yang keempat, asas-asas bimbingan konseling. Yang kelima, strategi bimbingan konseling. Yang keenam, prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, bidang bimbingan konseling. Bidang belajar yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar sehingga mencapai hasil belajar secara optimal. Kedua, bidang pribadi. Bidang pribadi merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, bidang sosial. Bidang sosial adalah proses pemberian bantuan kepada konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya secara positif. Yang keempat, bidang karir. Bidang karir merupakan proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, inspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup. Materi yang kedua, komponen layanan BK. BK memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar sebagai proses pemberian bantuan untuk konseli entah individu atau kelompok tentang penyiapan pengalaman dalam pengembangan jangka panjang agar memperoleh perkembangan yang normal. Yang kedua, pelayanan responsif. Pemberian bantuan kepada konseli yang membutuhkan pertolongan secara segera agar bisa memenuhi kebutuhannya sehingga mencegah masalah yang dialaminya. Yang ketiga, perencanaan individual. Memberikan bantuan kepada konseli agar dapat merumuskan semua aktivitas yang berkaitan dengan masa depan. Yang keempat, dukungan sistem. Memberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, fungsi layanan BK. Layanan BK memiliki 10 fungsi, yaitu fungsi pemahaman. Bimbingan dan konseling harus membantu konseling agar bisa memahami dirinya dan lingkungan sekitar. Yang kedua, fungsi fasilitasi. Bimbingan dan konseling membantu konseling untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal agar konseling dapat seimbang dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Bimbingan dan konseling membantu konseling agar bisa memahami diri, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, fungsi penyaluran. Bimbingan dan konseling membantu konseling dalam mengembangkan minat, bakat konseling dalam melaksanakan kegiatan. Yang kelima, fungsi adaptasi. Bimbingan dan konseling membantu para pelaksanaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan serta keperluan klien dalam mengembangkan bakat dan minat klien. Yang keenam, fungsi pencegahan.
Bimbingan dan konseling harus memberikan pemahaman berkaitan dengan masalah, kecerobohan, konseling dalam bertindak. Ketujuh, fungsi perbaikan. Bimbingan dan konselor membantu konseli dalam kekeliruan berpikir agar tidak membahayakan klien. Yang ke-8, fungsi penyembuhan. Bimbingan dan konseling harus memberikan bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah. Yang ke-9, fungsi pemeliharaan. Bimbingan dan konseling dapat membantu konseli agar bisa dapat mempertahankan kondisi atau situasi yang telah tercipta pada dirinya. Yang ke-10, fungsi pengembangan. Bimbingan dan konseling harus berupaya menciptakan ruang belajar yang baik agar dapat mengembangkan potensi klien. Rela berkorban untuk mengikuti kemauannya atau aktivitas konseli jika itu tergolong positif. Ketiga, asas keterbukaan. Konselor harus meyakinkan konseli agar terbuka dan tidak berpura-pura jika ingin melakukan sebuah pelayanan atau kegiatan. 4. Asas kegiatan. Konselor harus memberikan dukungan kepada konseli agar aktif mengikuti kegiatan jika itu membawa keuntungan bagi konseli. Kelima, asas kemandirian. Konselor harus meyakinkan konseli agar bisa menerima dirinya sendiri sehingga menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengambil keputusan serta mewujudkan dirinya sendiri. Keenam, asas kekinian. Konselor terus mendukung konseli dengan kondisinya sehingga jika itu untuk masa depan konseli. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Konselor harus mendukung konseli agar terus maju dalam semua pelayanan agar konseli terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang ke-8, asas keterbukaan. Konselor harus dapat merangkul semua pelaksanaan pendidikan terkait kelancaran suatu kegiatan bagi konseli. 9. Asas keharmonisan. Jika konselor ingin melakukan sebuah kegiatan harus mengatasi dasarnya yang ingin dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. 10. Asas keahlian. Jika melakukan sebuah kegiatan bimbingan dan konseling yang mengatasi dasarkan nilai keindahan, haruslah orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas ahli tangan kasus. Guru bimbingan dan konseling siap menerima jika mengalih tangan kasus dari orang tua atau guru lainnya. 12. Asas tutur yandayani. Konselor harus memberikan pemahaman tentang kewibawaan bagi konseli. Yang kelima, strategi layanan bimbingan konseling. Yang pertama, pelayanan orientasi. Bimbingan dan konseling harus meyakinkan konseli agar dapat memahami atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru. Kedua, pelayanan informasi. Konselor harus menyampaikan informasi yang anggap bermanfaat bagi konseli. Yang ketiga, konseli individual. Konseling akan melakukan konselor untuk satu orang saja. Yang keempat, konseling kelompok. Dapat meningkatkan kemampuan dan potensi konseli agar berkembang secara optimal. 12. Kunjungan rumah. Seorang guru bimbingan dan konseling bisa melakukan kunjungan rumah agar masalah yang dialami konseli bisa dapat selesai dengan cepat dengan bantuan orang tua. 13. Konferensi kasus.
untuk membahas masalah yang dialami siswa, dapat juga membutuhkan orang yang akan memberikan keterangan dengan jelas yang berkait dengan masalah siswa. 14. Kolaborasi guru. Konselor perlu berkolaborasi dengan guru wali kelas mengenai masalah yang dialami siswa agar lebih mudah untuk menyelesaikannya. 15. Kolaborasi orang tua. Konselor perlu berkolaborasi dengan orang tua berkait dengan masalah siswa agar lebih mudah dapat diselesaikan. Kolaborasi ahli lain. Konselor perlu berkolaborasi dengan masyarakat mengenai mutu pelayanan bimbingan. 17. Konsultasi. Konselor perlu berdiskusi dengan guru, orang tua, masyarakat tentang membangun kerjasama untuk memberikan bimbingan kepada siswa. 18. Informasi dan teknologi. Konselor juga bisa melakukan konseling kepada siswa secara online untuk mengetahui keadaan siswa jika mengalami masalah. 19. Sistem manajemen. Bimbingan dan konseling ditempatkan untuk program sekolah dan masyarakat dengan dukungan sumber daya dan sarana. 20. Akuntabilitas. Konselor perlu untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 21. Evaluasi. Konselor memberikan informasi atas perkembangan sikap, perilaku, dan perkembangan potensi. 22. Pengembangan profesi. Konselor membantu konseli untuk mengembangkan profesi yang dimiliki agar terus bisa berkarya. Prinsip bimbingan dan konseling. PK diperuntukkan bagi semua konseling. PK diperolehkan untuk semua orang entah yang masalah maupun tidak bermasalah, tanpa memandang suku, ras, atau etnis. Yang kedua, BK sebagai proses individuasi. Dalam BK, pasti setiap orang memiliki keunikan tersendiri, maka dari itu BK bisa menggunakan teknik kelompok untuk sebuah pelayanan. Yang ketiga, BK menekankan hal yang positif. Pandangan yang positif haruslah digunakan dalam diri untuk membangun dan memberikan dorongan atau peluang untuk berkembang. Keempat, BK merupakan usaha bersama. Tidak harus tertuju saja pada konselor, tetapi bisa juga guru mata pelajaran, kepala sekolah, ataupun masyarakat, tergantung tugas masing-masing. Kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam BK. Konselor harus peran aktif untuk memberikan konselor informasi-informasi penting agar tidak sulit untuk konseli bisa mengambil keputusan. Keenam, BK berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. BK bukan hanya berlaku untuk dunia pendidikan, tetapi juga bisa untuk keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga pemerintah. Sekian dan terima kasih.